Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ada di Keraton Kacirebonan yang berada di Jalan Pulasaran, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kira-kira siapa ya pendiri dari Keraton Kacirebonan ini dan bagaimana sejarah berdirinya keraton ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ada Keraton Kacirebonan yang termuda terakhir, putra mahkota dari Keraton Kanoman yang keempat adalah Sultan Muhammad Khairuddin, Pangeran Raja Kanoman, yang nggak mau kerjasama dengan kolonial Belanda. Akhirnya pemberontakan melawan Belanda, berontak melawan Belanda. Nggak mau kerjasama dengan kolonial Belanda, akhirnya berontak. Karena apa? Sampai berontak ini karena keraton ini untuk jalan-jalan dan minum-minuman. Berontak. Akhirnya beliau ini sampai lari ke Batavia. Ditangkaplah oleh Belanda. Akhirnya pasukan Cirebon dan Banten tidak terima. Karena digempur oleh pasukan Cirebon dan Banten. Akhirnya beliau dilepasin lagi. Pangeran Raja Kanoman ini dilepasin lagi. Setelah dilepasin lagi, disangka provokator pemberontakan oleh Belanda. Setelah pemberontakan, akhirnya beliau ini lama kemudian dicari lagi oleh Belanda. Akhirnya ketemu, ditangkap lagi, diasingkan ke Victoria, Benteng Pulau Ambon, dibuang ke Ambon. Sekitar 1700-an. Lama kemudian pasukan Cirebon dan Demak berundinglah untuk menggempur ke Ambon dengan dibantu oleh pasukan Demak. Digempur oleh pasukan tiga pasukan, akhirnya beliau ini kewalahan, dipulangin ke Cirebon. 1797 masih dalam pertempuran itu perang santri dipimpin oleh Sultan Muhammad Khairuddin sendiri. Perang santri ini selesai pada tahun 1803 sampai 1806. 3 tahun pertempuran ini. Setelah selesai pertempuran, istrinya Pangeran Raja Kanoman, Sultan Muhammad Khairuddin, menghadap adanya ke Keraton Kanoman. Ibu Ratu Raja Lasmini Puri menghadap ke adanya ke Sultan Imam Abdus Soleh di Keraton Kanoman. Kata istrinya, Pangeran Raja Kanoman ini, tolong Rai, Raka ini sudah memperjuangkan rakyat Cirebon. Tolong minta dibuatkan keraton. Akhirnya dikabulkan oleh adanya. Dibangun pada tanggal 13 Maret 1808 sampai 1814. Berarti Keraton Kacirebonan ini udah 2 abad lebih, 215 tahun. Setelah bangunan ini jadi, Keraton Kacirebonan ini, Sultan Muhammad Khairuddin ini meditasi di Gua Sunyaragi, tapa. Lama kemudian dia sakit, meninggal dunia. Ya, masnya yang melahirkan itu sih. Ini memang benar. Kalau Samba ini udah mulai bergerak, ya, meronta tangannya, minta disuapin apa. Nah ini Rumyang. Kalau Rumyang ini mulai bergerak, tangan, kaki dan kepala. Rumyang ini. Nah kalau itu Temenggung udah bujangan, udah mulai bergerak macam-macam. Udah bergerak, tuh Temenggung. Baru Topeng Kelana. Topeng Kelana itu sifatnya beda, ya. Punya istri satu, pengen 2 seraka sifatnya. Santaria, ya, ini ilmu tarikh Santaria, ilmu Sunan Gunung Jati. Perhatikan, Islam, iman, ihsan. Jadi insan kamil, orang yang sudah sempurna ilmunya.
Islam, iman, ihsan, insan kami. Ya. Jadi iman nunggal kau oleh Allah. Ya. Nanti iman nunggal kau oleh Allah. Nunggal kau oleh Allah. Digambarkan macan Ali. Ini bendera Kesultanan Panji Sunan Gunung Jati. Jadi kesultanan ini luas. Kesatuan, Kanoman dan Kecirbonan. Ini Panji dari Sunan Gunung Jati dengan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang mana kang kuasa angin Allah, Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, macan. Jadi macan ini istilahnya macaan kalimat Allah dengan macan itu macaan kalimat Allah dengan tajamnya seperti pedang di Ningrat. Sultan yang ke-9 dari Pangeran Raja Kanoman, ya, dari Sunan Gunung Jati ke-18. Nah ini ayahnya PMM Pangeran Muhammad Mulyono Amir Nata di Ningrat. Ini ayahnya dari Pak Jokowi kan. Ini kakeknya Pangeran Harkat Nata di Ningrat, kakeknya. Dan ini buyutnya Pangeran Sidik Arja di Ningrat. Canggaknya Pangeran Raja Medenda keempat Sultan Kecirbonan yang kelima Pangeran Rahon. Wenten Layon ada yang meninggal, wenten Kang Pupus ada yang meninggal, wenten Kang Semeran ada yang meninggal. Itu bahasa keraton. Ya. Nah ini baju kebesaran Keraton Kecirbonan. Ini pakaian adat Keraton Kecirbonan, ya. Dan ini resepsi pernikahan di Pendopo Prabayasa ini dengan acara pernikahan Sultan dan semua. Tuh, ya, ini yang kelima, yang 1, 2, 3 paling ada. Lalu sekarang ke, ya. Nah itu boleh silsilahnya dipoto nih. Dan dulu jadi, ya. Oh gemeter nih. Nah ini yang sekarang nanti gantinya saya. Amin. Nah ini namanya Naga Seba 2 Sultan. Dan kursi permaisuri itu bunganya mawar. Kalau Sultan bunganya mawar. Beda. Oh, ada bedanya. Maju pelan-pelan. Awas kesenggol. Yang gemeter nih. Mata semua. Boleh di video, boleh di foto. Tinggal teman-teman ngikutin aja. Nah ini red 9 pada pengangkatan 1997 ya. Dan itu golok cabangnya menggambarkan isinya Al-Quran semua itu. 16. Berarti udah 400 tahun umurnya keraton dengan ini tua ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rukun apa? Rukun iman. Ini 17 rakaat Salat. Dan ini wayang pusakanya. Kalau tiap Jumat Kliwon itu diisi. Kalau tiap bulan 1 Syuro akan dimainkan bar ini wayangnya di depan untuk. Biasanya dimainkan di sini. Udah? Dan sebentar. Nah, itu pakai kebaya. Kalau zaman dulu pak disambul, ya perempuan disambul pakai kebaya, jalannya gitu. 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang pakai. Nah ini uang 25 sen. Taruh. Boleh yang bisa nanti dibaca, boleh dipoto. Ada Abdul Somad, Irfan Hakimnya. Ini di Pagar Uyung. Pagar Uyung itu Padang. Ini
imitasi oleh Al-Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini. Ya. Foto dulu dan ini juga ya benar. Nah ini Pak piring-piring dari Cina. Ya. Ini juga red sini. Gong cekatannya ini dicuci semua. Ini bahasa Belanda, tahu nggak? Hah? Belum belajar ya? You want to understand? Saya udah diundang. Itu bahasa Belanda. Nggak dibersihin, harus dibersihin dulu, nanti keropos ini. Nah lama ya. Nah ini kain batik versi Domukti, ini parang, ayam alas, dan ini namanya sawat pengantin. Ya, ini sawat pengantin. Dan ini ada koran dari Presiden Bung Karno tahun 56, nikah dengan Jepang putri Dewi Soekarno. Ya, 1956. Dan ini ada sebuah topi baja Jepang ya. Itu ada sangkurnya, ada apanya. Zaman Jepang. Pak Sultan mengisi bokor-bokor ini dengan uang recehan 1000-an dan 500. Kenapa? Untuk sawer ke masyarakat. Doanya tulang bala. Itu selamatannya Apem. Bulan Safar. Ya. Dan ini lilin-lilin ini dari Eropa ya. Untuk perlengkapan di musola pada bulan Maulud Nabi. Ya, tuh. Sininya perlengkapan upacara panjang jimat. Ini dibawa oleh, nah itu minyak-minyaknya, tempat minyak-minyaknya. Itu tempat boreh ya. Ini untuk pertempuran. Dan ini ya. Itu ada loh zaman dulu nyisik. Oh iya. Minang. Pakai suruh ya. Itu timbangan emas zaman dulu. Dan ini ada kelapa janggi dari laut. Ini dulu ini untuk takaran beras. Kalau zaman dulu 5 kilo tuh dia bilangnya sekati. Nah, Sekati. ya. Nah ini ada satu lagi. Ini dari Jepang. Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang nana 3 putranya. Jadi ini cucu Sunan Gunung Jati. Syamsuddin Keraton Sebuah, Pangeran Wangsakerta adalah adik-adik tersebut. Jadi masih saudara semua. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Perkasa. Ini berat nih, kuningan nih. So, siapa yang bisa ngangkat? Saya dibayar nih. Masya Allah.